Setelah gue nge-review Galguk mainan, sekarang gue akan lanjut ke bagian yang lain ya. Saya seperti yang gue bilang sebelumnya, gue beli 2 kit dari Bang Moyo dan hari ini gue akan build prototype dari si Galguknya itu. Yang Red Gundam. Ya, kamu di situ aja. Sekarang kita langsung buka dan wow. Oh, ya. Tinggi Bang Moyo, gue lupa. Ada back dari Gundam base ya. Dia beli jadi Gundam base dia. Oke. Dan ya mungkin yang belum pada tahu, ini menurut gue HG pertama yang ada advance MS jointnya ya, reguler lagi. Ada 3 back sama buku manual. Wait. Baru 3 back banyak banget ya runner ya. Kelihatannya. Now I hate it. Rushing something that I don't need to rush. Tapi ya, karena ini baterai kamera tinggal dikit dan gua nggak bawa baterai, jadi ya gua harus cepet-cepet. Oh ya, sama kali ini ada polycap ya. Au. Di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih kelihatan? Ayo 8, 9, polycap. Ya kali ini ada polycap ya buat, tapi ya bulat doang sih, jadi ya harus aman sih. Oh bentar, kayaknya ada yang lempar tadi. Wih. Wah. Beam saber. Stiker stiker 1, dan ya ini stiker foil sama stiker buat shieldnya, dan dia ada 2 versi Zeon, satu yang versi utuh, satu yang UC85 ya. Udah perlu juga tahunnya berapa, tapi sekitaran tahun segitu ya, dan udah segitu. Dan ya mungkin yang seperti gue bilang sebelumnya, kit HG kali ini itu ada advance MS join. Jadi ya menurut gue ini, gue baru pertama kali juga yang lihat advance MS join di high grade ya. Ini jarang-jarang. Dan gue agak kurang suka suaranya, tapi kayaknya masih oke. Karena ya ntar putih-putihnya juga hilang juga ya. Tapi ya itu kata-kata orang sih, cuman gue harus cek dulu. Dan ya mungkin kalau yang penasaran ini buat apa, ini buat Gundam Hammernya. Jadi ya mungkin itu alasannya kenapa ada chainmail gini ya. Dan ya daripada kita basa-basi, langsung aja kita buat. Go! Oh wait, gue belum bersihin. Kenapa ada selalu gini terus gue? Belum. Pasang antenanya. Wih. Dan jadi kepalanya emang kelihatannya unconventional banget buat OG Gundam. Tapi ya
Dan ya mungkin kalau yang nanya-nanya apa, mungkin kalau yang udah pernah dengar ya, ini uniknya itu dia kepalanya geraknya agak naik turunnya di ball joint bawah, ini ada di bagian telinga. Jadi jadi ini kayak di sandwich gitu ya, di sandwich, dan jointnya ada di sini juga gitu. Jadi bisa swivel naik gitu, dan it's so funny. Ya bisa ngeliat bawahnya dan masih ini tuh genius and funny at the same time. Ya, kita lanjut aja ke yang lainnya. Oke, bagian bodinya ya gue bilang agak lupa juga gue mau rekam. Maaf nih. Ya, tapi ini yang paling unik juga ya dari kit ini ya. Dia detailnya detail banget, mirip kayak real life lah. Jadi di bagian leher itu dia mirip kayak tangki di bawahnya si Wisgan itu. Jadi inilah ammo storage ya si Wisgan itu. Ya, tapi dia mirip entah kenapa di sini tuh. Jadi apa entah kenapa Kara emang faithfully recreate inilah ya apa kayak merahnya agak subtle dikit ya bedanya ya, cuman kayak kelihatan sih yang bawah ini agak salmon, yang atas ini merahnya agak merah banget. Terus ke bagian body, nah ini body agak beda ya karena nggak pakai polycap. Yang sebelum-sebelumnya nggak ada ini polycap les ya, kemarin-kemarin tuh, cuman kali ini tak kenapa ada ya, mungkin nggak bisa diganti sama plastik biasa. Oke, terus begini kan ya, atau kebalik? Oh benar gini. Menarik. Jadi emang nggak terlalu gerak ya di bagian bahu sini ya, cuman clip on aja. Mhm. Dan masukin. Yep. Oh, menarik, menarik. Oke. Yes. Kita lanjut ke bagian lengan. Jadi buat yang mau nge-build ini ya, ada beberapa notes dari gua itu di belakang sini ya. Ini tuh, wait. Nah ya di belakang sini tuh kalau kelihatan ada kayak crevice-crevice-nya lah ya, bentar. Aha. Nah, ya, bisa kelihatan di situ ada beberapa inilah apa kayak hole lah ya, atau ininya lah login gitunya, dan dia itu nyambung ke bagian sini ya. Jadi nah ya bisa lihat di situ. Nah ya itu di sini tuh ada kayak pump gitu ya di dalamnya itu. Nah dia nyatu sama ini. Jadi kalaupun dicopot-copot masih bisa lah ya, walaupun emang kayaknya minor detail banget cuman tapi penting gitu. Nah kalau nggak sama itu ntar dia nggak bisa masuk, nggak bisa flash kayak gini. Nah ini kan flash sekarang. Nah kalau nggak ntar nggak bisa flash kayak gini. Juga bagian ininya ya kadang dia suka beda-beda ya. Jadi ada kayak pack-pack gitu semacamnya, perhatiin ya. Kalau nggak kadang suka males juga buat copotin ya. Oke, ya. Gue lupa masak ini tuh. Haha, damn. I hate myself. Many adorable hours later. Dan tangan kanan udah jadi. Sekarang tinggal ke tangan kiri. Dan ya selanjutnya kita skip aja langsung. Gua lebih penasaran ke bagian ini sih. Ya jadi ini advance MS join yang biasanya ada di RG ya. Jadi ini agak unik ya di sini tuh. Dan yang udah ini partnya buat ininya, dan ini kita coba dulu. Kalau dibaca dia bagian putih sininya ini dipotong ya, bukan bawahnya ya. Oh, hmm. A few moments later. Damn. Oke. Terus ini masuk ke sini harusnya, cuman
Oh, mana itu polycap? Polycap. Nang di onang kene. Oke, mungkin itu alasan kenapa jadi bulat. Oke, dan ya jadi ini cukup menarik juga ini. Gue nggak bohong, ini seru ini. Ya, sekarang udah semuanya. Ya, walaupun gue ada yang gak kerekamnya beberapa ya, cuman ya betul. Tambah tangan, terus kaki, langsung klip aja ya. Jadi gak kayak yang Cikoks kemarin yang harus ada mekanisme tertentunya, ini enggak ya di sini. Terus backpack, dan yang terakhir kepalanya. Nah ini kitnya udah jadi, dan ya kesan pertama gue ya pas ngeliat kalau dari ini visual dari yang dikasih pas lagi rilis sama yang sekarang ini menurut gue cukup berbeda banget lah ya. Kalau di line up ya, gue bilang line up lah ya, itu dia emang lebih ini gimana ya gue bilang ya, lebih kurus lah ya. Kayaknya emang proporsinya kayak agak sengaja dikurusin gitu ya. Abis itu dia mirip kayak emang kayaknya emang resemblance-nya kayak Eva ya, Evangelion. Karena ya as you know, Studio Khara itu dia yang ngeproduksi ya, bagian ngeproduksi Evangelion, dan direktor dari G-Cooks ini juga ya emang terkenalnya sama Evangelion. Jadi desainnya dia itu pun juga kebawa ya di Gundam kali ini. Ya mungkin itu menjawab ya gimana kalau direktornya Evangelion buat Gundam ya ini. You ask for it. Nah ya, tapi back to the kit. Tapi pas di kitnya itu menurut gua udah di readjust lagi ya menurut gua ya. Jadi bagian bodinya kan awalnya kayaknya cungkring banget ya. Sekarang jadi agak bongsor dikit dan cocok menurut gua. Proporsinya cocok gitu kayak gimana ya, perubahannya ya oke lah ya, perubahannya ada gitu ya. Apalagi yang kalau emang fans UC banget, mungkin menurut gua kayaknya agak-agak, kalau gua lihat-lihat lagi tuh menurut gua udah cukup oke loh. Apalagi gua suka unsur kayak semi humanoidnya ya. Jadi nggak terlalu kayak robot-robot banget, tapi nggak terlalu kayak manusia-manusia banget yang kalau kita komparasiin ya sama yang original yang UC79, gua pakainya yang RG ya BTW. Jadi agak yes and no, tapi masih cukup merepresentasikan lah ya. Yang paling mencolok itu ya bagian bodinya ya, terutama ya dia itu emang kayak dibuat industrialized banget ya yang di G-Cooks ini. Apalagi emang sangat kelihatan banget lah dia didesain buat CQC gitu. Kalau di yang RG itu kan emang bulky ya, kelihatannya kayak ya desain tahun 70-an, 70-80-an lah ya. Yang lainnya yang paling mencolok ya itu di backpacknya itu core fighter ya, gimana ya gue bilang ya. Kalau di original itu kan core fighternya dia itu di bagian dalam bodinya ya, jadi kayak bagian internal bodinya kayaknya sama Khara ini di redesign ulang jadi mirip kayak GP01 ya. Jadi dia thruster backpack sama thruster core fighternya itu dia emang satu gitulah. Itu yang paling mencolok juga. Dan ya, yang lainnya itu adalah hard point-nya. Jadi di sini itu ada 6 hard point, dan ya dia itu bentuknya agak-agak unik lah ya gue bilang ya. Jadi dia ada kayak water drop itu, bentuknya kayak water drop itu. Nah itu dia hard point untuk Gundam ya, untuk Gundam kali ini. Jadi dia bisa masukin beberapa ornaments atau beberapa senjata lah ya biar untuk upgrade mungkin ke depannya. Tapi kalau di G-Cooks itu dia ya nggak sempet lah ya Federation ngebuat option partsnya. Jadi Zion ngebuat itu hardpointnya itu jadi storingnya Beat. Dan ya soal Beat, dia itu hampir mirip ya sama yang di Elmeth ya. Cuman kalau yang gue lihat-lihat itu di ujung rifle-nya itu dia agak-agak beda ya. Jadi kalau yang di Elmeth itu kayaknya agak smooth, tapi di sini tuh
emang lebih kayak kelihatan kayak ini ya lah, kayak ujung rifle-nya Gundam. Jadi ada beberapa percepatan lah ya di G-Cooks ini ya. Di early war ya, ada kayak di apa ya, di Sion Independence War itu dia ngebawa 6, cuman pas keluar ya ada apa, pas ditemuin lagi di UC-85 dia cuman punya 2 ya. Untuk reasonnya mungkin bisa nonton aja lah ya, daripada gua spoilerin kebanyakan. Ntar malah dibenciin satu forum lagi ya. Mungkin kalau untuk yang uniknya itu aja lah ya. Untuk sisanya dia ada inilah, hampir mirip kayak biasanya apa, kayak Gundam biasa. Dia ada beam rifle, beam saber 2 sama shield ya, that's it, sama beam vulcan. Nah beam vulcan lagi sama vulcan kan. At the end of the day, menurut gua ya, Red Gundam ini merepresentasikan bagaimana jika studio yang terkenal dengan desain organik yang ya let's just say realistik bergabung sama studio mereka yang udah dari dulu ya terkenal sama yang emang kotak-kotak gitu ya, yang ya let's just say semi mythical lah ya. Ya looking at you Unicorn. Dan ya kalau buat gue pribadi, gue ini ya sangat menantikan banget ya kit-kit selanjutnya yang dirilis dari karena yang menarik gitu aja ya. Jadi bagaimana menurut lu pada nih? Bisa taruh pendapat lu di bawah video ini kalau ada pandangan lain. Dan ya, terima kasih buat nonton review gue tentang Red Gundam ini ya. I think that's it from me. And thank you for watching. And wassalam. And happy building guys.